Sebagai seorang YouTuber, tentu kita harus memiliki kemampuan strategi dalam memasarkan suatu channel yang saat ini kita kembangkan. Nah, di dalam proses pemasaran channel, kita perlu paham juga yang harus kita lewati. Nah, di sini ada beberapa fase-fase yang sekiranya perlu kita lewati di dalam mengembangkan channel kita. Fase-fase apa itu? Ikuti ya video kali ini. Jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menemui teman-teman di dalam mengkaji dunia per-YouTuban. Lagi-lagi yuk kita kaji tentang per-YouTuban. Nah, langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sharing dengan teman-teman berkaitan dengan fase-fase apa yang sekiranya perlu kita pahami sebagai seorang YouTuber di dalam mengembangkan channel kita. Nah, di dalam mengembangkan channel memang mau tidak mau kita harus memahami betul bagaimana kita bisa memasarkan channel kita di tengah-tengah audiens yang banyak luar biasa di luar sana. Sejatinya, di dalam memasarkan suatu channel itu sama dengan menjual atau memperkenalkan suatu produk yang sekiranya bisa kita jual. Sama dengan dunia kehidupan sehari-hari dalam konteks perdagangan teman-teman. Ada 3 fase dasar di dalam perkembangan channel kita. 3 fase dasar apa yang perlu kita kembangkan? Yang pertama, fase perkenalan. Mau tidak mau di dalam dunia per-YouTuban, di dalam mengembangkan channel dalam hal ini, memang fase perkenalan ini tentu harus mau tidak mau kita lewati. Karena apa? Upload video yang pertama kali, disitulah salah satu indikator fase perkenalan yang kita lewati. Nah, dari fase perkenalan di sini wajar adanya jika kalau kita amati perkembangan video kita itu sepi pengunjung dan sedikitnya subscribe. Bisa jadi kan berangkat dari 0 subscribe. Terus kemudian 1, 2 sampai menjadi sekian subscribe. Itu artinya sekian subscribe atau ribuan subscribe, jutaan subscribe, semua berawal dari angka 0. Itulah yang kita kenal dengan fase perkenalan. Nah, melalui fase perkenalan ini harus kita pahami sebagai sarana pembelajaran kita bahwa pelari yang handal diawali dari 0 langkah atau 1 langkah. Kira-kira seperti itu teman-teman dalam fase perkenalan. Nah, fase yang selanjutnya yang perlu kita miliki sebagai seorang YouTuber yang perlu kita pahami di sini adalah yang kedua, fase memahami. Biasanya di fase memahami di sini, audiens di luar sana berusaha untuk memahami channel yang kita kembangkan. Nah, di sini biasanya begini, channel si A ini lebih fokus apa sih begitu. Biasanya pertama kali faktor perkenalan video uploadan kita yang pertama itu memang biasanya belum membawa efek gitu teman-teman. Jadi artinya di antara kita semua sebagai YouTuber pemula memang tidak bisa apa yang kita tanam hari ini, logikanya seperti itu. Contohnya, apa yang kita tanam, apakah besoknya harus kita panen? Ya tentunya nggak bisa, membutuhkan suatu proses. Lawang logikanya begini loh teman-teman. Kadang apa yang kita tabur, apa yang tumbuh itu juga berbeda. Sama dengan dunia per-YouTuban. Mungkin di antara teman-teman sudah merasa, oh video saya kan sudah bagus, sudah lucu, maksudnya sudah human interest, sudah humoris, sudah ilmiah, tapi kenyataannya seperti apa? Nah, itu sama dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang kita tanam belum tentu kita bisa menuai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maksudnya seperti itu, sehingga di luar ekspektasi kan begitu kan maksudnya. Iya, tetapi sabar teman-teman, dalam fase memahami ini berikan kesempatan audiens untuk memahami konten yang sedang kita kembangkan saat ini. Makanya niche atau topik itu sangat membantu sekali di dalam memasarkan suatu
channel, suatu video yang kita kembangkan di dalam channel kita. Maksudnya seperti itu. Jadi artinya di sini di dalam fase memahami dituntut indikator kita salah satunya adalah konsistensi upload. Nah, di samping konsistensi upload itu juga bukan keragaman, kefokusan dari niche atau topik yang kita pilih. Kira-kira seperti itu. Dengan konsistensi, kefokusan niche atau topik yang kita kaji, tidak menutup kemungkinan akan berusaha memudahkan audiens memahami channel kita. Kira-kira seperti itu teman-teman, untuk di fase yang kedua memahami. Jadi artinya biarkanlah audiens itu memahami diri kita, channel kita maksudnya, supaya tidak mengalami kebingungan gitu loh. Ini habis bahas ini habis bahas ini. Sebenarnya bisa sih disiasati di playlist, tetapi untuk yang kita yang awal-awal begini konsisten sajalah di bidang apa dulu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah dipahami ya, kemudian fase perkenalan audiens sudah memahami ya, mengikuti maksudnya, kemudian memahami, sudah berusaha dipahami. Nah, biasanya fase yang ketiga ini adalah fase membeli suatu produk. Nah, fase membeli produk di sini artinya audiens itu menjadi pelanggan kita, teman-teman. Nah, semua itu dilakukan oleh audiens setelah apa? Ya, fase yang pertama memahami sudah diambil, kemudian fase perkenalan sudah diambil, fase memahami sudah diambil, kemudian ada fase kecocokan. Akhirnya tak heran audiens membeli suatu produk, artinya di sini adalah berlangganan dengan channel kita. Nah, artinya sudah jelas kan, audiens supaya berlangganan ke channel kita harus melalui dua fase di atas. Kalau sudah seperti itu, wajar adanya toh kalau proses itu tidak bisa kita tampilkan. Proses itu menjadi suatu tahapan, mau tidak mau harus kita lewati. Lawong audiens saja bisa berlangganan dengan channel kita aja berproses, apalagi kita yang memiliki konten kreator, ya harus meninggikan atau mengapresiasi yang namanya proses itu sendiri sebelum produk channel kita itu bisa dibeli audiens berlangganan ke channel kita. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau audiens berlangganan ke channel kita, itu logikanya teman-teman, apa sih pengaruhnya fase yang ketiga terhadap perkembangan channel kita? Kalau sudah ada membeli produk kita atau berlangganan dengan channel kita, ya ada teman-teman. Salah satunya adalah jumlah jam tayang. Nah, indikatornya apa supaya berlangganan? Menurut saya yang pertama itu ada dua, ya otomatis subscribe dan lonceng diaktifkan. Ya, kalau subscribe saja, lonceng tidak dibunyikan, ya sama dengan bohong. Karena apa teman-teman? Di beranda itu yang muncul tuh banyak sekali, ribuan, jutaan ya. Dan perguliran waktu sangat cepat sekali. Sehingga lonceng menurut saya sebagai indikator pertama dan utama yang penting ketika channel kita itu dilangganin atau audiens berlangganan di channel kita. Maksud saya seperti itu. Artinya begini lagi supaya simpel. Kalau berlangganan itu otomatis yang sangat berpengaruh itu adalah jumlah jam tayang. Kalau sudah ada kecocokan, sudah ada istilahnya kecocokan di sini, sudah merasa seneng ya dengan channel itu untuk berlangganan, otomatis logikanya durasi tontonnya atau lama menontonnya itu lebih lama teman-teman. Sama dengan kita kalau senang dengan orang, inginnya kan berlama-lama gitu. Sama dengan sebuah channel yang kita kembangkan begitu. Artinya kalau sudah cocok, berlama-lama, kalau bisa video sudah selesai, ngapain ya orang itu habis selesai? Logikanya seperti itu. Daya ingin tahu, daya selalu ingin bersama itu tinggi teman-teman. Kalau orang sudah senang, sama dengan senang channel kan begitu, dinanti-nanti kehadiran kita, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah dinanti-nanti, otomatis akan menambah jumlah jam tayang kita. Nah, bicara jumlah jam tayang ini, teman-teman jangan salah tafsir atau salah penilaian dengan berapa kali tonton. Berapa kali tonton itu nggak ada hubungannya dengan jumlah jam tayang teman-teman. Kalau jumlah jam tayang itu dilihat dari berapa lama video kita tuh, berapa kali lama
seseorang itu menonton video kita, kalau berapa kali tonton itu bisa jadi kan hasil skip atau jalannya beranda itu sudah masuk berapa kali tonton. Nah, teman-teman selama ini kan melihat, oh hebat ya dia yang nonton ribuan, belum tentu juga membawa pengaruh jumlah jam tayang, karena jumlah jam tayang itu dari beberapa menit-menit dihitung gitu loh. Nah, yang dimaksudkan di YouTube ini adalah jumlah jam tayang, bukan berapa kali tonton. Maksud saya seperti itu. Awalnya saya aktif di dunia per-YouTuber seperti itu juga, ternyata saya selami belajar di dunia per-YouTuber, oh ternyata YouTube tuh mintanya berapa jumlah jam tayang tuh, bukan berapa kali tonton. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya maklum ya, jangan ditertawain ya di luar sana, loh saya baru paham ceritanya begitu. Nah, kembali ke fase yang ketiga, membeli suatu produk atau akhirnya orang berlangganan dengan kita. Nah, itu yang kita nantikan teman-teman. Sampai akhirnya orang itu di antara kita ya bertanya-tanya, sebetulnya kalau kita sebagai seorang YouTuber sudah mengembangkan channel, masuk di fase ketiga, produk kita sudah dibeli atau pelanggan itu, sebetulnya yang utama dan pertama dicari supaya channel kita survive tuh apanya sih? Subscribe-nya atau jumlah berapa kali tonton, jumlah jam tayangnya. Sebetulnya logikanya sih teman-teman, yang utama itu jumlah jam tonton teman-teman. Sama yang seperti saya katakan, orang kalau senang ya inginnya nonton, inginnya mendengar ya begitu, memaksimalkan jumlah jam tontonnya itu kalau orang senang. Kalau orang nggak senang ya skip, kira-kira kan seperti itu. Nah, tentunya ini kan juga nggak membawa pengaruh kepada penambahan jumlah jam tonton. Jadi artinya kalau sudah mengikuti, biasanya yang utama itu lonceng teman-teman. Lonceng itu diaktifkan ya. Jadi bukan di subscribe-nya. Kalau subscribe itu menurut logika saya itu mengekor sih. Ya, apa artinya subscribe tetapi nggak ditonton? Nah, ini kan ini problem kita. Nanti mungkin akan saya bikin video gitu ya tentang subscribe versus berapa jumlah jam tonton ya. Itu nanti lebih mana yang utama itu nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Kira-kira melalui 3 fase apa yang perlu kita kembangkan sebagai seorang YouTuber, sekiranya melalui fase perkenalan, terus kemudian fase memahami, dan sampai pada akhirnya audien berlangganan atau membeli produk kita, itu sebagai sarana referensi kita bahwa di dunia per-YouTuber memang perlu ketelatenan ya. Kita telaten untuk memperkenalkan diri, kemudian harapannya supaya bisa dipahami, dan akhirnya orang itu berlangganan pada channel kita. Nah, semoga melalui fase-fase yang kita pahami itu memperkuat kapasitas, kemampuan kita, bahwa semakin menyadari bahwa tidak hanya audien yang berproses mengenal kita, tetapi kita juga harus memahami proses melalui fase yang saya sebutkan tadi di dalam mengembangkan sebuah channel. Nah, melalui video tadi semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan patah semangat, terus berkarya, memberikan karya-karya yang terbaik yang sekiranya bisa kita bagikan kepada kita semua, saling menyemangati satu sama yang lainnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya melalui media platform YouTube ini. Seperti itu dulu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.